Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatis siyam. Nikmati syahrul Ramadan min sayyidus surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang saya hormati para kasih yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para kepala kantor urusan agama, para penduduk agama, pengawas, bapak-bapak dan ibu-ibu, karyawan-karyawati kantor Kementerian Agama Kota Palembang, serta seluruh hadirin dan hadirat para shaimin dan shaimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari yang kedua kita mengadakan tausiah atau kultum setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Azhariyah yang kita cintai ini. Kalau hari puasa, insya Allah pada hari ini kita sudah masuk hari yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada hari ini sampai dengan berbuka nanti dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat jam dinas kita ini tinggal 11 hari lagi. Nah, itu bagi yang di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Sebab kita hari Jumat itu saya tanya dengan kepegawaian masih ada WFH atau WFA. Jadi gunakanlah waktu yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya tidak membicarakan masalah ibadah puasa, tetapi dalam kesempatan Mau'izatul Hasanah pada siang hari ini, insya Allah ada sedikit sejarah tentang nubuwah, yaitu sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Bapak Ibu pernah membaca, menonton melalui YouTube dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, tolong diam saja, dengarkan saja, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dan bagi yang belum tahu, mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para shaimin dan shaimat sekalian yang berbahagia, pada tahun ke-6 kenabian, atau tepatnya pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia lebih kurang 45 tahun, pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Di dalam sejarah Islam mungkin kita semua sudah tahu, pada waktu Nabi berusia 45 tahun itu beliau belum hijrah ke kota Madinah. Beliau masih menyebarkan agama risalah itu di kota suci Makkah. Sudah banyak sekali pengorbanan yang didapati oleh orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Banyak penganiayaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak memadamkan semangat keimanan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang kufar Quraisy itu sudah merasa capek menyiksa, memaki dan menghukum orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Pada saat itu seorang pembesar Quraisy, sama-sama kita sudah tahu, yaitu Amr bin Hisham yang sering disebut dengan Abu Jahal. Kenapa disebut dengan Abu Jahal? Bukan bodoh. Abu Jahal itu karena Amr bin As ini orang yang tahu kebenaran, tetapi hatinya sangat tertutup, bahkan dia membangkang terhadap kebenaran tersebut. Sehingga digelarilah itu dengan gelar Abu Jahal atau Bapak Kebodohan. Beliau pernah satu hari berkirim surat kepada Raja Syria atau Damaskus atau Syam pada saat itu. Raja Syria ini bernama, ada dalam satu riwayat namanya Habib bin Malik.
Dalam riwayat lain dijelaskan namanya Hubaib bin Malik. Jadi tidak jadi masalah kita sebut Habib bin Malik atau Hubaib bin Malik. Dia menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ini telah menyebarkan agama yang baru, yang menyebarkan ajaran yang baru yang tidak pernah ada ajaran itu pada nenek moyang dan leluhur kaum Quraisy pada saat itu. Jadi beliau mengatakan, Abu Jahal ini mengatakan di dalam suratnya kepada Hubaib bin Malik bahwa ada yang bernama Muhammad, dulunya orangnya jujur. Sejak berumur 40 tahun dia sudah mengaku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, menghina sesembahan mereka, leluhur mereka dan lain sebagainya. Maka Hubaib bin Malik pada suatu saat beliau mengajak 12.000 bala tentara. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain itu 10.000 tentara. Beliau dengan 12.000 bala tentaranya ini datang dari negeri Syam menuju kota Mekah. Sesampai di perbatasan kota Mekah, yaitu di desa yang bernama Desa Abdah. Lalu rombongan Hubaib bin Malik ini diterima oleh para pembesar Quraisy. Di antaranya dikepalai oleh Abu Jahal sendiri. Setelah sampai di sana, diterima, lalu terjadilah dialog antara Hubaib bin Malik dengan Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, coba kamu ceritakan bagaimana niat yang kamu ceritakan tentang Muhammad itu. Lalu Abu Jahal menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Dia itu punya 40 tahun mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasul, yang menyebarkan agama yang baru, menghina sesembahan nenek moyang kita. Kebetulan Hubaib bin Malik ini juga menyembah berhala. Lalu kata Hubaib bin Malik, kalau begitu jemput Muhammad, ajak beberapa orang untuk menjemput Muhammad ke rumahnya. Maka datanglah utusan dari Hubaib bin Malik untuk menemui Rasulullah SAW. Sesampai di depan rumah Rasulullah, Rasulullah dengan tenang, dengan memakai jubah berwarna merah, memakai imamah berwarna hitam, beliau keluar dari rumahnya, didampingi sebelah kanan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan di sebelah kirinya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau dengan wajah yang berseri-seri, dengan tenang, beliau berjalan didampingi oleh dua orang sahabat ini menemui Hubaib bin Malik. Sesampai di depan Hubaib bin Malik, berkatalah Hubaib, wahai Muhammad, silahkan kau duduk di singgasana ini. Kebetulan disiapkan tempat kursi dari emas kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidak usah, aku tidak perlu duduk di situ. Apa gerangan yang Tuhan inginkan dari saya? Kata Rasulullah SAW. Kata Hubaib bin Malik, betul, kau mengaku sebagai seorang Rasul. Betul, kamu mengaku sebagai seorang Nabi. Betul, kata Rasulullah. Rasulullah menjelaskan tentang risalah Islam kepada Hubaib bin Malik. Kalau betul memang kau seorang Rasul itu pasti punya mukjizat, punya kelebihan. Coba kau tunjukkan apa mukjizat yang ada pada kamu. Kata Rasulullah, kau mintanya apa, wahai Hubaib bin Malik? Kata Hubaib bin Malik, kamu lihat di atas sana. Itu ada matahari yang tengah bersinar terang benderang. Saya minta matahari itu kamu tenggelamkan. Kemudian ganti dengan bulan yang bercahaya, sinarnya juga terang benderang. Kemudian kau belah bulan itu menjadi dua belahan. Lalu kau letakkan bulan itu menjadi kecil dan masukkan ke dalam gamis tanganmu sebelah kanan satu belahan kecil, dan ke dalam gamis sebelah kirimu satu belahan kecil. Kalau aku bisa melakukannya, bagaimana? Seandainya engkau yang Muhammad bisa melakukan ini, maka aku bersumpah aku akan memeluk agama yang engkau bawa. Aku akan beriman kepada Tuhanmu dan mengakui kamu sebagai Rasul, Maka Rasulullah SAW sendirian beliau berjalan menuju gunung Jabal Qubais. Sesampai di gunung Jabal Qubais, tidak jauh dari situ, beliau sholat 2 rakaat. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah mendengar apa yang diminta oleh Hubaib bin Malik tadi, tolong kabulkan ya Allah. Maka Rasulullah kembali lagi ke hadapan Hubaib bin Malik. Lalu Rasulullah menunjuk tangannya kepada matahari. Seketika itu juga matahari tenggelam. Kemudian datanglah cahaya bulan dengan terang benderang. Lalu Rasulullah dengan isyarat membelah bulan itu dengan tangan beliau yang suci. Terbelah 2 bulan. Kemudian bulan itu
jatuh mendekati Rasulullah SAW, mengecil sampai di hadapan Rasulullah, kecil hingga bisa masuk ke gamis sebelah kanan Rasulullah sebelah bagian bulan, dan masuk lagi ke gamis Rasulullah yang sebelah kiri sebelah bagian bulan. Lalu bulan itu keluar dari gamis tangan Rasulullah dan gamis tangan Rasulullah yang sebelah kiri, kemudian bercampur kembali masih dalam keadaan kecil. Lalu bulan ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Lalu kembali lagi bulan itu ke tempat semula, membesar sampai ke tempat asalnya. Luar biasa. Hubayb menyaksikan ini, langsung sujud di hadapan Rasulullah, lalu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, termasuk Abu Jahal yang menjadi gembong Quraisy, tidak percaya masih. Ya Hubayb, kau sudah tersihir oleh Muhammad, itu sihir Muhammad, kau bisa masuk agama Muhammad. Tapi Hubayb tidak begini, dia tetap beribadah, tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada lagi kata Rasulullah, wahai Hubayb, aku tahu kamu mempunyai seorang putri di kerajaanmu. Yang putri kamu itu kamu sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang terdekat dengan kamu. Putri kamu tidak mempunyai mata, putri kamu tidak mempunyai dua tangan, dan putri kamu juga tidak mempunyai dua kaki. Tetapi tadi malam Allah telah mengembalikan penglihatan putri kamu, sudah disempurnakan dengan kedua belah matanya. Kemudian Allah sudah memberi kedua putri kamu dengan kedua tangan. Kemudian Allah sudah memberi putri kamu dengan kedua kaki. Silakan kamu temui putri kamu. Begitu Hubayb langsung minta izin kepada Rasulullah SAW, mengajak bala tentaranya kembali ke negeri Syam, ke Damaskus, untuk menemui putri beliau. Dan betul saja, begitu sampai di singgasananya, ternyata disambut oleh putrinya yang sudah sempurna, sudah punya mata yang besar-besar, sudah bisa melihat, sudah punya dua tangan, sudah punya dua kaki yang sangat sempurna. Lalu putrinya bercerita, wahai ayahanda, saya tahu ayahanda sudah beriman kepada Rasulullah SAW dan sudah memeluk agama Islam. Begitu juga dengan saya. Saya tadi malam dalam mimpi saya didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat rupawan. Laki-laki itu mendoakan saya untuk bisa melihat kembali, untuk bisa mendapatkan dua tangan dan mendapatkan dua kaki. Dan saya mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam mimpi saya. Ini kisah sirah Nabawi tentang salah satu sejarah hidup Rasulullah SAW. Kita jemaah sekalian, walaupun kita tidak pernah melihat mukjizat Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW, tetapi kita beriman, kita percaya dengan apa yang telah terjadi pada Rasulullah SAW dan umat-umat yang lama yang terdahulu, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah. Ini merupakan suatu yang sangat luar biasa. Orang yang menyaksikan mukjizat wajar saja kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang paling tidak benar dan paling tidak bagus sekali orang yang sudah menyaksikan mukjizat tetapi mereka tetap membangkang dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ini suatu cerita yang dapat menjadi motivasi bagi kita, bahwa setiap kejadian yang luar biasa itu merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sehingga setelah masuk Islam, Hubayb ini mengirimkan hadiah-hadiah kepada Rasulullah. Dia mengirimkan 5 ekor unta, yang masing-masing unta itu diisi dengan emas dan perak dan kain. Dan diperintahkan kepada 5 orang budaknya untuk membawa unta yang berisikan hadiah-hadiah ini untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi begitu sampai di perbatasan kota Mekah, dihadang oleh Abu Jahal dan rombongan kufar Quraisy. Kata Abu Jahal, unta yang berisi emas, perak dan kain ini adalah pemberian Hubayb untukku. Kata yang lain, bukan. Kata budak belian itu, ini diberikan untuk Muhammad SAW, bukan untuk mutual. Kata terjadi pertengkaran, akhirnya Rasulullah datang. Kata Rasulullah, begini saja, kita tanya dengan unta-unta ini, siapa yang diberikan hadiah ini oleh Hubayb bin Malik? Maka Abu Jahal ketakutan. Dia ngomong, wahai Muhammad, saya minta izin besok saja. Besok kita ketemu lagi di sini, bawa seluruh orang-orang
Quraisy, kita tanya dengan untai, apakah hadiah-hadiah ini untukmu atau untukku? Baiklah, kata Rasulullah. Maka keesokan harinya sebelum pagi, Abu Jahal sudah datang ke tempat penyembahan berhala. Dia minta kepada Lata, minta kepada Uzza, minta kepada Manat, Hubal, minta doakan agar unta itu bisa ngomong bahwa hadiah dari Hubeb itu untuk Abu Jahal. Ternyata setelah keesokan harinya sesuai hari yang dijanjikan, sudah berkumpul orang-orang yang banyak. Lalu Abu Jahal ngomong dengan unta itu, "Hai unta, sekarang aku tanya dengan kamu sekalian, hadiah-hadiah yang kamu bawa dari Hubeb bin Malik ini untuk diberikan kepada siapa?" Unta tidak menjawab. Dia unta itu tidak bisa ngomong. Tetapi begitu Rasulullah yang bertanya, "Wahai unta, kamu membawa hadiah-hadiah dari Hubeb bin Malik. Hubeb bin Malik memberikan hadiah itu untuk siapa? Dengan izin Allah." Kelima-lima unta ini ngomong, "Ya Rasulullah, hadiah-hadiah ini diberikan oleh Hubeb bin Malik untukmu ya Rasulullah." Dan unta-unta itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan semua orang yang hadir pada saat itu. Luar biasa. Jadi banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW itu. Bisa ngomong dengan bahasa binatang, bisa membelah bulan, dan banyak sekali. Yang seluruh mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain itu ada semua pada Rasulullah SAW. Ini kejadian yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena kita sifatnya untung cuma 20 menit, ini sudah cukup 20 menit, mungkin itu saja dulu yang dapat disampaikan. Terakhir ada Batur, ini kota Palembang indah berseri, di tengahnya ada Sungai Musi. Bulan suci Ramadan sudah kita temui, mari tingkatkan ibadah dan sucikan hati. Bunga mawar harum baunya, tumbuh di sebelahnya bunga Kamboja. Bulan Ramadan sangat istimewa, penuh rahmat, penghapus dosa. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.